Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Hamba Allah yang mulia, tidak terasa kita sudah di penghujung tahun 1441 Hijriah, dan besok, karena hari ini saya buat video tanggal 19 Agustus dan besok tanggal 20 Agustus bertepatan dengan tanggal 1 Hijriah 1442 Hijriah. Nah, saya akan membahas beberapa hal yang mungkin secara perspektif sirah, bagaimana kita melihat, memahami dan mengambil ibrah dari peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Inspirasi apa yang harus kita pahami? Hijrah secara pemaknaan bahasa diartikan adalah sebuah peristiwa yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam peristiwa hijrah Nabi SAW, Nabi berpindah dari Mekah ke Yathrib, yang kemudian Yathrib menjadi nama Madinah Al-Munawwarah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana Nabi SAW hijrah ke Madinah itu bukan serta-merta berpergian saja. Ada latar belakang harus kita perhatikan dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Anjuran Nabi dari Allah Azza wa Jalla untuk hijrah ke Madinah ini sudah didapatkan oleh Rasulullah SAW lebih kurang 1 atau 2 tahun sebelum Nabi berpindah ke Madinah. Nah, Nabi SAW menyiapkan strategi dan menyiapkan SDM, menyediakan kekuatan finansial, yang kemudian inilah yang menyokong keberhasilan Nabi hijrah ke Madinah. Yang pertama adalah SDM-nya. SDM umat Islam di Mekah itu dikuatkan dengan keimanan. Yang kedua ada SDM kaum cikal bakal kaum Ansar, yang mereka dalam misi haji, kemudian dalam peristiwa itu mereka ada beberapa orang menemui Rasulullah SAW, terjadilah peristiwa Bayatul Ridwan, yang ada catatan 73 orang angkatan pertama mereka yang menerima dakwah Rasulullah SAW dan melakukan baiat, perjanjian setia, membela Rasulullah SAW, mendukung apa yang Rasulullah SAW berdakwah, menyebarkan agama Islam. Nah, ini kekuatan SDM, sumber daya manusianya disiapkan warga Madinah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Yang kedua adalah SDM kaum muslimin sendiri, terutama orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW, sahabat-sahabat utamanya. Ada Abu Bakar, ada Ali bin Abi Thalib, ada Asma binti Abu Bakar, dan beberapa sahabat utamanya yang lain kemudian menjadi SDM Rasulullah SAW, dipersiapkan 1 atau 2 tahun peristiwa hari H hijrah itu. Nah, sehingga informasi peristiwa hijrah ini sudah diendus, ya, sudah dicurigai oleh orang-orang Quraisy, yang kemudian agendanya mereka juga ingin menghalangi, bahkan menargetkan Nabi untuk dibunuh, dihabisi dengan segala kekuatan. Nah, terjadilah pada puncaknya pada malam peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW. Dalam catatan sejarah terjadi tanggal 27 Safar. Nah, hari ini kita memperingatinya tanggal 1 Muharram. Ini ada catatan lain nanti bagaimana kita melihat ketika di masa Umar bin Khattab menjadi khalifah, terjadi polemik bagaimana menuliskan surat menyurat kepada delegasi perwakilan pemerintahan di masa itu, yang kemudian mereka bermusyawarah dan atas dasar usul Ali bin Abi Thalib ditetapkanlah tahun awal mulai perhitungan hijrah itu pada peristiwa hijrah Rasulullah SAW, yang dimulai dengan hitungan 1 Muharram dalam hitungan 12 bulannya. Tetapi peristiwa hijrah Rasulullah SAW terjadi tanggal 27 Safar. Ya, baik. Nah, jadi malam itu tentu kita sudah mendengar bagaimana Nabi SAW
direncanakan untuk dibunuh, lalu kemudian mereka mengepung rumah Nabi Muhammad SAW dengan sangat dramatis. Yang terjadi kemudian adalah Nabi bisa bepergian dengan mudah, mereka tertidur lalu kemudian bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Nah, kemudian dari sisi finansial, bahwa Nabi SAW sudah dipersiapkan oleh Abu Bakar tentang kendaraan apa yang kemudian digunakan, yaitu kendaraan kuda yang paling kuat, kuda putih yang dibeli dengan harga yang mahal, yang kemudian juga dipersiapkan guide pemandu Rasulullah SAW, yang kenapa? Karena direncanakan dengan jalur yang berbeda dari rute kebiasaan orang-orang yang berdagang ketika itu yang memiliki jalur utama. Nah, ini strategi-strategi penting bahwa Nabi SAW menyiapkan segala hal untuk hijrah ke Madinah. Dan ini inspirasinya adalah apapun yang kita lakukan sebagai umat Muhammad, kita harus punya planning, actualing, controlling, organizing. Dan dalam teori manajemen Nabi melaksanakannya. Nabi menerapkannya sehingga peristiwa hijrah Rasulullah SAW ini begitu bernilai berharga, dan ini titik balik peradaban Islam. Nah, ketika Nabi SAW sudah berada di Madinah, Nabi SAW melakukan beberapa agenda penting yang kemudian inilah peletakan pertama dasar-dasar peradaban, yaitu mendirikan masjid, ya, Masjid Quba, lalu kemudian mendirikan Masjid Nabawi Al-Munawwarah. Baik, nanti kita sambung, ini sudah habis paket dulu.